Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Ayu Setiawan dari kelas 2F PBS dengan NIM 205231240. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian yang disusun sebagai bentuk kesepakatan antara pihak Belanda, yaitu perusahaan dagang atau yang disebut dengan VOC, dengan pihak Indonesia, yaitu Kesultanan Mataram Islam, terdiri dari Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC yang telah disebutkan di atas. Perjanjian ini ditandatangani pada 13 Februari 1755. Pada saat itu Perjanjian Giyanti adalah peristiwa besar di masa lalu. Nama Giyanti diambil dari lokasi perjanjian ini di Desa Janti. Tempat tersebut dikenal sebagai Duku Karton, Jatiharjo, Karanganyar. Di masa lalu, Perjanjian Giyanti ini dibuat untuk meredamkan konflik yang telah berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, konflik tersebut pun belum mereda. Pada waktu itu, Mangkubumi membantu Pakubuwana II dalam meredakan konflik. Mendapat hadiah sebidang tanah. Namun, luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Lalu salah satu pangeran mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Enhoff. Lalu gubernur tersebut membuat keputusan sehingga tanah hadiah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Setelah adik Pakubuwana II pergi meninggalkan Jawa, terjadilah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit company dan prajurit. Perlawanan ini membuat Gubernur VOC meminta Nicholas Herting pada bagian Jawa Utara mengambil sikap. Untuk menyelamatkan daerah kekuasaannya, Nicholas Herting merunding dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali berunding, Nicholas Herting sepakat dengan hasil perundingan tersebut. Dikarenakan Pangeran Mangkubumi juga ingin menjadi penguasa di Tanah Jawa, pada tanggal 23 September 1754. Nota kesepahaman VOC dan Mangkubumi terlaksana dan nota tersebut disampaikan pada Pakubuwana III, penerus dari Pakubuwana II. Nota tersebut mengatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana menyatakan persetujuannya terkait dengan perundingan Gubernur Jawa Utara dan Pangeran Mangkubumi tersebut. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Penandatanganan Perjanjian Giyanti ini menjadi awal terbelahnya Pulau Jawa menjadi bagian atau dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal tersebut menjadi awal mulanya kenaikan tahta Mangkubumi di Jogja sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut, pada tanggal 13 Februari 1755, Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah menimbulkan rentetan peristiwa. Pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said yang pernah membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Selain Raden Mas Said, Pangeran Sambernyawa turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam penggerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil suatu kelompok prajurit VOC. Lalu pada Februari 1756 dia hampir membakar Keraton Yogyakarta. Setelah perang berakhir, akhirnya VOC menyudahi perjanjian penandatanganan Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat Tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa, bagian dari wilayah Kesunanan Surakarta, setelah kedatangan Thomas Stamford Raffles Keraton Yogyakarta, dibagi lagi menjadi dengan lahirnya Pakualaman, sehingga Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan. Hal ini mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dengan demikian, Tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan masing-masing, tumbuh dengan perbedaan. Setelah bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan
Pertandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali membaik. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sumbernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kesultanan Surakarta. Dengan wilayah kekuasaan yang dikenang sebagai Kedepatan Mangkunegara, Pangeran Sambungnyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Adipati Anomangku Negoro Lelono Joyo Meseso Jinapati ing Ingkara Satyogo Rogo Mataram ing negara Surakarta in Adiningrat. Keterlibatan Jawa ini kemudian hari sebelum berganti pada 1813 di mata gubernur Jenderal Thomas Stanhope Raffles dari kerajaan Inggris. Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualansam. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada pertengahan 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari dinasti Republik Indonesia Kesultanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Perkulaman menjadi daerah istimewa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.